segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi ini kami datang lagi Tuhan Yesus. Kami datang, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Sebab hanya bersama-Mu Tuhan, hanya bersama-Mu kami tenang ya Bapa. Hanya bersama-Mu ada kedamaian sejati ya Tuhan. Mari saudara, saya undang dimanapun saudara berada. Mari kita tinggalkan sejenak aktivitas-aktivitas kita. Mari kita tinggalkan sejenak pikiran-pikiran kita yang menumpuk dalam hati kita. Setiap beban hati kita, mari kita tinggalkan. Mari hanya fokus kepada Yesus. Mari kita bawa syukur kita. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Dia baik dan sangat baik. Firman-Nya berkata kasih-Nya mengalir seperti sungai, baru setiap hari. Mari saudara, mari masuk, mari datang kepadanya. Firman Tuhan di Mazmur 62 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin saudara. Mari kita pegang itu. Saat ini mari kita pegang itu. Dan kita berlindung dalam hadirat Tuhan. Aman, damai dalam hadirat-Nya. Haleluya, 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 Jesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Sama-sama katakan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari saat ini saudara, katakan, lebih dari segalanya Tuhan, kami berharap kepadamu. Haleluya, haleluya Jesus. Bahkan lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi Tuhan. Ini kami ya Bapa. Sama-sama katakan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga,
begitu dalam kasih-Nya. Alangkah dalam kasih-Nya, memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu Tuhan, Selalu ku rindu lekat dalam lekat hati-Mu Tuhan. dalam hati-Mu, Selamanya mengikuti rencana-Mu Tuhan. rencana-Mu. Yesus, Yes Lord. Mari sekali lagi katakan, tenanglah jiwaku. tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, Oh haleluya Tuhan. ikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Bahwa kami terbang bersama-Mu Tuhan, menembus setiap awan kelabu dalam hidup kami ya Bapa. Sebab kami tahu kami tenang di bawah kepakan sayap-Mu ya Tuhan. Kami rasa aman Tuhan Yesus. Damai itu mengalir Tuhan saat kami ada berada bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Saat kami ada di dalam-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Gak mau sekalipun Tuhan lepas dari hadirat-Mu Tuhan. Lekat dalam hati-Mu Tuhan, itu kerinduan hati kami ya Bapa. Selalu bersama-Mu Tuhan, itu kerinduan kami ya Bapa. Oh haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, hadirat-Mu Tuhan itu yang kami rindukan ya Bapa. Satu hari bersama-Mu Tuhan lebih dari 1000 hari di tempat lain ya Bapa. Sebab Tuhan, kami tahu segalanya kami temukan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Apapun yang kami butuhkan, apapun yang kami perlukan, bersama-Mu Tuhan kami aman ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu luar biasa indah ya Tuhan Yesus. Gak pernah dibayangkan Tuhan oleh pikiran manusia sekalipun ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau masuk lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus. Kami mau bersuka cita ya Tuhan. Sebab Allah kami baik ya Tuhan Yesus. Sebab Allah kami luar biasa ya Tuhan. Dalam segala kondisi ya Tuhan Yesus, kami mau tetap bersuka cita ya Tuhan. Dan kami mau tularkan sukacita itu Tuhan dalam seisi rumah kami ya Tuhan Yesus, dalam keluarga kami ya Tuhan. Kami mau tularkan sukacita Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biar Tuhan yang pimpin ibadah hari ini Tuhan Yesus dari awal hingga akhir ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan, kami mau lebih lagi di dalam-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, shalom jemaat JSS. Mari saat ini kita mau lebih lagi, amin. Kita mau lebih lagi memuji, menyembah Tuhan. Mari kita katakan pada kanan kiri di rumah Anda, katakan Allah itu baik, amin. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Katakan, ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku. Luar biasa. Amin saudara. Oh haleluya. Allah itu baik, amin. Kasih setianya luar biasa. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku, luar biasa. Mari katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang. Sekarang dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa Dalam namanya Yesusku, luar biasa. Mari semua katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku. Haleluya. luar biasa. Katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
biasa. Dalam keadaan apapun, katakan itu, Yesusku luar biasa. Amin. Gak ada yang sanggup melawan Tuhan kita. Amin. Gak ada yang sanggup membatasi Tuhan kita. Kasihnya luar biasa. Kasihnya lebih dari apapun juga. Ajaib katanya. Amin. Firman Tuhan katakan ajaib. Oh, haleluya. Haleluya. Tema kita di bulan ini adalah damai sejahtera dalam Kristus. Mari saudara, saat ini mungkin rasanya sulit ya kalau kita pikir damai itu dengan keadaan seperti ini. Tapi mari saat ini kita lupakan semua keadaan-keadaan buruk, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Just focus to Jesus. Hanya pandang Dia. Hanya pandang Dia. Sebab saat kita memandang kepadanya, saat kita melihat kepadanya, fokus kepadanya, segala sesuatu yang gak penting menjadi hilang. Dan Tuhan gantikan semua keadaan yang rasanya buruk sekali. Tuhan gantikan itu dengan damai sejahteranya. Amin. Mari saudara, saat ini hadirat Tuhan tercurah dimanapun saudara berada, di rumah saudara, bahkan jika saudara mendengar dari mobil, di dalam mobil saudara hadirat Tuhan penuh, di dalam rumah saudara penuh hadirat Tuhan. Biar saat ini, haleluya, haleluya, biar kuasa Tuhan yang bekerja. Mari hanya fokus kepadanya, hanya fokus kepada Yesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus at the center of my life. Jesus at the center of my life. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus is the center of it all. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Mari saudara, saat ini lagu ini katakan, Jesus is the center, from beginning to the end. Saudara, saat ini, apapun keadaan saudara, Yesus ada di sana. Yesus ada bersama Anda dari awalnya sampai akhirnya. Firman Tuhan katakan, gak pernah sekalipun Tuhan
Tuhan biarkan kita yatim piatu. Gak pernah sekalipun Yesus ada di sana. Dari awal sampai akhirnya. Haleluya Tuhan. Mari pandang Dia. Fokus kepada Yesus. Fokus kepada Dia. Fokus kepada hatinya. Haleluya Tuhan. Kami mau fokus kepadamu saja Tuhan. Biar segala apapun yang terjadi Tuhan, gak ada yang lebih penting Tuhan. Karena Engkau ada di sana Tuhan Yesus. Karena Engkau ada di sana Tuhan. Engkau sumber kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Jesus at the center of it all. Katakan. Jesus at the center of it all. From beginning to the end. Oh, luar biasa saudara. Jesus, oh katakan. Jesus at the center of my life. Jesus at the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, mari panggil Dia. Jesus, hanya panggil namanya. Oh, haleluya. Jesus, oh Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Hallelujah, Jesus. Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Lord. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause you are the center of God. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Mari kita proclaim. From my heart to the
Jesus at the center of our hearts. Jesus at the center of our hearts. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of our hearts. Jesus at the center of our hearts. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Haleluya Tuhan. Saat ini kami tahu Tuhan, dari hati kami Tuhan, sampai ke surga-Mu Tuhan. Sampai saatnya nanti kami bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Biar Kau tetap menjadi yang utama dalam hidup kami. Kau tetap menjadi yang utama dalam rumah kami, dalam keluarga kami Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam karir kami, bisnis kami, dalam studi kami Tuhan, dalam pelayanan kami Bapa. Kau yang terutama ya Bapa. Mari hanya berharap kepadanya saudara. Firman Tuhan di Roma 15 ayat 13 katakan, Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari saudara, terus berharap kepadanya, terus berpegang kepadanya, jadikan Dia yang utama. Damai itu akan terus melimpah-limpah dalam rumah Anda, dalam hidup Anda. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, yang gak pernah berhenti. Dan kami cuma fokus kepada Engkau ya Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, biar firman-Mu yang menguatkan kami lebih lagi ya Bapa. Melebihi segala apapun Tuhan yang bisa kami bayangkan, yang pernah kami pikirkan. Kami tahu itu yang Tuhan sediakan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.
Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang ketemu Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semuanya. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan saat ini tiba saatnya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada siang hari ini. Mari kita sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan, kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat waktu dan kesempatan ini. Kami bisa bersama-sama beribadah Tuhan, baik itu Tuhan dari rumah kami masing-masing secara online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja, Engkau hadir dalam setiap ibadah kami, persekutuan kami Tuhan Yesus. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan, dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan Yesus menjadi pelita, menjadi terang dan kekuatan bagi jalan hidup kami. Langit bumi akan berlalu, tapi firman-Mu akan kekal selamanya. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu, karena mereka akan dipuaskan. Kami percaya firman-Mu suluh, pelita dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kita sepanjang bulan ini berbicara damai dalam Kristus. Biarlah damai kita adanya di dalam Kristus, bukan adanya di luar Kristus. Tetapi damai kita adalah damai yang dari Kristus. Berarti Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dalam Kristus, sebagai orang percaya, marilah kita memiliki damai yang diberikan oleh Kristus dalam hati kita. Untuk lebih lanjut, untuk membahas damai dalam Kristus ini, mari kita baca dulu ayatnya di dalam 2 ayat berikut ini. Yang pertama di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Kolose pasal 3 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Sekali lagi saya bacakan Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan begini. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan begini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Dikatakan diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dikatakan tadi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, kata Yesus. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, dari kedua ayat ini kita akan melihat, kita dengarkan tadi apa yang sudah kita baca dan dengarkan tadi dari kedua ayat tersebut, sebenarnya menyatakan supaya kita sebagai orang percaya menerima dan memiliki damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus. Damai sejahtera dari Kristus, itulah kerinduan dari kedua ayat tersebut. Dikatakan di sana Tuhan Yesus Kristus mau supaya kita menerima dan memiliki damai sejahtera yang diberikannya. Bukan hanya tahu ada damai di dalam Kristus, ada sejahtera di dalam Kristus, tetapi Tuhan Yesus mau supaya kita menerima dan memiliki damai sejahtera yang daripada Yesus. Dikatakan tadi di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dikatakan damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Itulah kerinduan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia mau damai sejahtera yang dia tinggalkan itu, yang dia berikan itu, kita terima dan kita miliki dalam kehidupan kita. Dan dikatakan juga di dalam Alkitab dikatakan Rasul Paulus juga menginginkan supaya kita dikatakan memiliki damai sejahtera yang dari Kristus, bahkan dikatakan memerintah dalam hati kita. Kolose 3:15 dikatakan tadi, dan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi dalam kehidupan ini dikatakan, dalam kehidupan kita pribadi, hendaklah kita memiliki damai sejahtera yang daripada Kristus. Karena apa dikatakan? Supaya kita dikatakan jangan takut dan jangan gelisah. Karena kita tahu tanpa damai sejahtera yang dari Kristus, kehidupan yang sekarang ini penuh dengan sesuatu yang menyebabkan kita untuk takut, penuh dengan sesuatu yang menyebabkan kita untuk gelisah, karena dampak dari COVID-19 ini, dampak dari virus yang sedang
berkembang dan sedang sekarang berusaha kita atasi ini begitu luar biasa dampaknya, baik itu dalam rumah tangga, dalam keluarga, usaha, pekerjaan, dan segala sesuatu. Bahkan dampaknya bagi tubuh kita. Kita tahu ada banyak masalah yang menyebabkan kita takut, ada banyak masalah yang menyebabkan kita gelisah. Tetapi Yesus katakan, aku tinggalkan bagimu damai dan kuberikan padamu. Oleh sebab itu mari kita terima dan miliki damai sejahtera yang dari Kristus itu. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus juga kepada jemaat yang ada di Kolose. Dia katakan tadi bahwa dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bahkan dalam kehidupan bersama dikatakan sebagai orang percaya, kehidupan bersama baik sebagai sesama saudara seiman, bahkan di lingkungan di luar iman seiman kita dikatakan harus memiliki damai itu. Bahkan biarkan damai itu dikatakan memenuhi setiap orang juga, damai yang ada dalam hati kita, damai yang dari Kristus tersebut. Dikatakan tadi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Perkataan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang yang percaya yang ada di Kolose saat itu. Melalui perkataan ini Paulus memberikan nasihat kepada semua orang percaya tentang apa yang seharusnya yang memerintah dalam hati kita sebagai orang percaya. Seharusnya damai sejahtera dari Kristus yang ada dan yang memerintah dalam kehidupan setiap orang percaya. Di dalam Kolose tadi dikatakan, Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kata memerintah di sini dikatakan damai sejahtera itu dikatakan yang dimiliki oleh Kristus, yang diberikan kepada itu dikatakan harus memerintah dalam hati kita. Kata memerintah di sana adalah kata memerintah itu artinya menguasai, berkuasa dalam hidup kita, mengendalikan hidup kita. Jadi damai sejahtera yang daripada Kristus itu dikatakan harus ada di dalam hati kita, dikatakan memerintah dalam hati kita. Dan kita biarkan damai sejahtera itu tinggal di dalam hati kita. Kita terima lalu kita biarkan untuk memerintah. Kata memerintah di sana artinya berkuasa, menguasai, mengendalikan hidup kita. Karena itu penting ketika damai sejahtera yang dari Kristus memerintah, mengendalikan, menguasai hidup kita, maka dikatakan kita akan dapat mengatasi apa yang menyebabkan kita takut, apa yang menyebabkan kita gelisah. Dikatakan ketika damai sejahtera itu mengalir dari dalam keluar, maka hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita dari surga, akan dipenuhi dengan ketenangan yang daripada surga, ketentraman yang daripada surga. Dikatakan tadi di sini, jadi sebagai orang percaya seharusnya yang memerintah atau yang berkuasa atau yang menguasai dan mengendalikan dalam kehidupan hati kita adalah damai sejahtera yang dari Kristus. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa harus damai sejahtera dari Kristus yang seharusnya memerintah dalam hati kita? Mengapa harus damai sejahtera yang dari Kristus? Kata Paulus, yang harus memerintah dalam hati kita, yang harus menguasai, yang harus berkuasa, yang harus mengendalikan hati kita. Alasannya yang pertama, karena damai sejahtera Kristus kita peroleh berkat pengorbanan Kristus. Jadi biarlah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hati kita. Kenapa? Karena damai sejahtera Kristus kita peroleh berkat pengorbanan Kristus. Melalui pengorbanan Kristus, Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bahwa melalui pengorbanan Kristus kita sebagai manusia yang berdosa diperdamaikan dengan Allah. Jadi dikatakan di sana yaitu melalui curahan darahnya. Ya, melalui curahan darahnya kita menerima pengampunan dan kita dibenarkan di dalam Kristus. Sehingga apa? Sehingga kita memiliki damai sejahtera melalui Kristus. Jadi kenapa kita harus membiarkan damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita? Karena apa? Damai sejahtera itu diberikan dengan pengorbanan Kristus. Hingga waktu Yesus dikorbankan, darahnya dicurahkan, kita berdamai dengan Tuhan. Kita didamaikan dengan Tuhan. Akibat dari damai inilah maka kita mengalami damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Allah di dalam Kristus Yesus Kristus. Dan damai sejahtera inilah yang menyebabkan kita tidak takut akan apapun, yang menyebabkan kita tidak gelisah akan apapun. Karena kita tahu ketika kita memiliki damai sejahtera Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah, dan kita tahu
dan sadar bahwa di bawah kolong langit ini dikatakan tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam nama itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu berbicara tentang apa? Kepastian akan keselamatan, yaitu hidup yang kekal dipastikan akan kita peroleh kalau kita memiliki damai sejahtera dan hidup dikendalikan oleh damai sejahtera tersebut, dikuasai atau berkuasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terima damai sejahtera yang daripada Kristus. Karena damai itu diberikan kepada kita, kita memperolehnya dengan pengorbanan Kristus. Darahnya dicurahkan untuk membenarkan kita yang berdosa. Sedangkan Allah itu begitu kudus. Tetapi oleh Yesus dikatakan kita diperdamaikan kembali. Dan kita diberikan kepastian apa? Kepastian jaminan akan keselamatan kita. Dan itu berbicara tentang hidup yang kekal. Itu berbicara tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Kita diberikan kepastian hal tersebut. Makanya para rasul, para orang percaya yang ada di Alkitab, kalau kita baca, mereka tidak takut. Mereka tidak gelisah akan hidup ini. Karena mereka tahu mereka memiliki kepastian akan kehidupan. Mereka memiliki kepastian akan keselamatan. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Dan itulah yang membuat mereka penuh dengan damai sejahtera. Jadi itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam Kristus, mengapa kita harus membiarkan damai sejahtera Kristus yang berkuasa, yang menguasai dan mengendalikan hati kita? Karena kalau kita perhatikan dari dua ayat yang tadi, karena damai sejahtera yang diberikan Kristus berbeda dengan yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus, damai sejahtera yang sejati. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan dikatakan selanjutnya, dan apa yang ku berikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia ini. Artinya damai sejahtera yang dari Tuhan, dari Kristus, dari Yesus itu berbeda dengan yang diberikan oleh dunia ini. Mengapa damai sejahtera yang diberikan Kristus berbeda dengan yang diberikan oleh dunia ini? Kalau kita perhatikan, karena damai sejahtera dari Kristus adanya dari dalam hati, timbulnya, sumbernya dari dalam hati. Dikatakan tadi di dalam Kolose pasal 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dikatakan damai sejahtera Kristus memerintah dari dalam hatimu. Inilah yang membedakan damai sejahtera yang diberikan Kristus dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Bedanya apa? Damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus dikatakan itu adanya di dalam hati. Ya, dari dalam hati. Timbulnya, sumbernya dari dalam hati. Artinya damai sejahtera dari Kristus tidak datang atau bersumber dari luar, tetapi bersumber dari dalam hati kita. Dengan kata lain, damai sejahtera dari Kristus yang memerintah dalam hati kita tidak bergantung kepada situasi atau kondisi yang terjadi di sekitar kita, di luar kita. Tetapi dikatakan itu adanya di dalam hati kita. Sedangkan menurut dunia, Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sih damai itu? Dikatakan di dalam kamus, damai adalah keadaan tenteram, keadaan aman, dan keadaan tenang, dan keadaan rukun. Dan dikatakan di sana, damai itu ada jika tidak ada perang. Damai itu ada jika tidak ada kerusuhan. Damai itu ada jika tidak ada yang namanya keadaan bermusuhan. Jadi menurut dunia, damai itu ada jika sesuatu ada atau tidak ada. Jika tidak ada perang, jika tidak ada kerusuhan dan keadaan tidak bermusuhan, maka ada damai. Tetapi kalau masih ada perang, masih ada kerusuhan, masih ada bermusuhan, maka damai itu susah untuk tercipta. Jadi damai menurut dunia berbeda dengan damai menurut Kristus. Karena damai artinya damai menurut dunia adalah damai yang bersumber dari luar. Kalau situasi di luar aman atau rukun, jika tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, keadaan tidak bermusuhan, maka itulah yang disebut damai. Sangat berbeda dengan damai yang diberikan oleh Kristus kepada orang percaya, kepada saya dan kepada Bapak Ibu, kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sangat berbeda karena apa? Damai itu adanya di dalam hati kita. Dan damai itu adalah damai dari Kristus dikatakan. Itu tidak melihat situasi kondisi baik yang ada di luar bagaimana, terserah mau masih ada perang, masih ada kerusuhan, masih keadaan bermusuhan, tetapi dikatakan kita masih tetap bisa damai. Itulah damai yang sejati.
Sudahkah kita memiliki damai sejati yang dari Kristus tersebut? Dan Tuhan Yesus mau supaya itu kita terima dan miliki. Damai sejahtera dari Kristus inilah yang membuat Paulus dan Silas masih tetap bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa. Sekalipun kita lihat tangan dan kaki mereka dipasung, bahkan dirantai. Coba kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 26 dikatakan begini. Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 26. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat dikatakan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kalau kita perhatikan, mengapa Paulus dan Silas ketika mereka memberitakan kebenaran Allah, memberitakan keselamatan di dalam Yesus, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Kita lihat mereka ditangkap, mereka dipukuli. Sesudah dipukuli mereka dipenjara. Waktu mereka dipenjara, apakah damai sejahtera mereka hilang? Tidak. Damai sejahtera mereka tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi yang di luar, yang menakutkan, yang menggelisahkan. Damai sejahtera mereka itu ada dalam hati. Dan damai sejahtera yang dalam hati ini menguasai kondisi mereka yang ada di luar. Sehingga apa yang terjadi? Ketika mereka dikatakan di penjara, apa yang mereka katakan dalam penjara? Mereka tidak berkeluh, mereka tidak berkeluh kesah. Tetapi yang mereka lakukan apa dikatakan? Karena damai yang mereka miliki bukan damai yang dari luar, damai yang dari dalam. Apa yang mereka lakukan? Bahkan di tengah-tengah kondisi demikian dikatakan mereka berdoa, mereka menyanyi, mereka memuji menyembah Tuhan. Dan saya percaya kalau kita memiliki damai itu, apapun ketakutan yang ada di luar, apapun kegelisahan yang ada di luar, yang mungkin sedang merongrong, yang mungkin sedang mendatangi hidup kita, yang mungkin sedang akan menguasai hidup kita. Tetapi kalau kita memiliki damai sejahtera yang dimiliki oleh Kristus, yang diberikan oleh Kristus kepada kita, maka situasi kondisi di luar tidak akan mempengaruhi hidup kita. Karena apa? Damai kita bersumber dari dalam, bukan dari luar. Oleh sebab itu, maka dikatakan Paulus dan Silas ketika mereka berusaha di penjara, bahkan di penjara yang gelap, dipasung dengan pasung yang kuat, dikatakan apa yang terjadi? Pasung itu tidak mencuri damai sejahtera mereka yang ada di dalam. Pasung itu tidak menciutkan, mengambil damai sejahtera yang ada di dalam. Tetapi justru dikatakan hal yang demikian, justru mereka mau melihat kuasa Tuhan. Bahkan di tengah-tengah demikian, kami mau mengendalikan situasi yang di luar dengan apa? Menimbulkan damai sejahtera yang dari dalam. Caranya bagaimana dikatakan? Mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka memuji Tuhan dikatakan. Akhirnya apa yang terjadi? Damai sejahtera yang dari dalam ini menguasai hidup mereka. Sehingga ketika mereka dipukul, mereka enggak rasa apa-apa sekarang. Ketika mereka di penjara, mereka tidak rasa apa-apa sekarang. Tetapi ketika mereka dalam segala hal, mereka tahu ada Tuhan di sana. Tuhan hadir di sana. Dan apa yang terjadi ketika mereka memuji menyembah Tuhan dikatakan di sana? Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita kalahkan pergumulan persoalan yang sedang kita hadapi. Mari kita belajar untuk mengatasinya. Dengan cara apa? Jangan kita biarkan yang di luar menguasai damai sejahtera kita. Tetapi yang di dalamlah yang harus menguasai apa yang ada di luar. Jangan yang di luar menguasai yang ada di dalam. Tetapi yang di dalam yang menguasai yang ada di luar. Sama seperti Paulus dan Silas, mari kita berdoa dalam setiap pergumulan masalah yang kita hadapi. Dalam kesulitan situasi yang kita hadapi. Sama seperti Paulus dan Silas, mari kita sama-sama tetap memuji menyembah Tuhan, karena kita tahu damai sejahtera Tuhan akan menguasai hidup kita. Dan ketika damai sejahtera itu menguasai kita dikatakan, maka apa yang terjadi dikatakan oleh Paulus dan Silas, terjadi gempa yang dahsyat dikatakan, sendi-sendi penjara goyah, dan seketika itu dikatakan terbuka semua pintu dikatakan, bahkan terlepas belenggu mereka. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi, apa yang membelenggu kita, membuat kita takut, membuat kita gelisah, mari saat ini kita munculkan damai sejahtera yang
daripada Kristus. Dengan cara bagaimana? Kita biarkan dia menguasai hati kita. Kita biarkan dia berkuasa dalam hati kita. Kita biarkan dia mengendalikan hidup kita. Dengan cara tetap berdoa kepada Tuhan. Tetap memuji menyembah Tuhan. Dan mari kita lihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Melepaskan setiap ikatan-ikatan yang membelenggu kita melalui pergumulan persoalan yang ada. Sehingga kita lihat Tuhan ada di sana bersama dengan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami tahu Tuhan di tengah kondisi hidup yang serba Tuhan Yesus saat ini kami tidak pasti Tuhan Yesus. Tetapi kami tahu Tuhan apapun kondisi keadaan di luar Tuhan Yesus, biarlah kami tetap dikuasai oleh damai sejahtera yang dari dalam. Di mana damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kami. Sehingga Tuhan Yesus kami bisa mengatasi semua dampak yang ada di luar Tuhan Yesus. Yang berdampak bagi mungkin bagi mental kami Tuhan Yesus. Bagi psikis kami Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus jiwa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini, mungkin pengaruh COVID-19 ini, pengaruh bencana, pengaruh ekonomi, pengaruh keadaan bangsa, bahkan dunia ini Tuhan Yesus membuat kami belakangan ini jadi takut, membuat kami belakangan ini jadi gelisah. Tetapi Yesus berjanji, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera itu tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia ini. Karena damai sejahtera Kristus itu bersumber dari dalam hati kami. Ketika Kristus mengendalikan, berkuasa, menguasai hati kami, maka damai sejahtera itu akan mengalahkan ketakutan dan kegelisahan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu itu berbeda. Dan damai sejahtera itu biarlah seperti Paulus katakan, memerintah dalam hati kami. Kami percaya kondisi apa yang kami hadapi Tuhan, sama seperti Paulus dan Silas, kami mau tetap berdoa, kami mau tetap memuji menyembah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan berkuasa dalam kehidupan kami. Tuhan berkuasa atas situasi dan kondisi yang ada di dalam hati kami maupun di luar hidup kami. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu bukan hanya sekedar disampaikan dan didengarkan, tetapi firman-Mu kami lakukan supaya kami lihat Tuhan, damai sejahtera itu menguasai hidup kami. Dan bukan hanya menguasai kami, kami pun membagikan damai sejahtera itu di sekitar kami, bagi rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, lingkungan kami, dan dimanapun kami berada Tuhan. Kami tidak mau situasi di luar menguasai hati kami, tetapi situasi yang di dalam yang menguasai di luar kami Tuhan, yaitu Kristus yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya ada kepastian keselamatan dalam Engkau, ada kepastian hidup yang kekal, kerajaan Allah, kerajaan surga di dalam Engkau, sehingga kami tidak perlu takut dan gelisah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan, berkati bangsa kami ini, negara kami ini Tuhan Yesus. Engkau curahkan Tuhan keselamatan yang daripada Engkau, damai sejahtera yang daripada Engkau bagi bangsa ini, khususnya bagi pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, semua jajaran yang memerintah. Beri mereka hati yang takut akan Tuhan, beri mereka hati yang penuh belas kasihan, supaya mereka Tuhan Yesus mensejahterakan rakyat yang mereka pimpin Tuhan. Dalam kondisi ekonomi, politik, keamanan yang ada Tuhan, akibat COVID-19, segala masalah pergumulan, biarlah Tuhan Engkau beri hikmat kepada mereka, kebijaksanaan untuk mengatasi problem yang ada, masalah yang ada. Biarlah Tuhan rakyat bekerja sama dengan pemerintah Tuhan, mengikuti instruksi yang ada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus COVID-19 boleh dipatahkan dengan vaksin yang sedang diadakan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau pakai Tuhan untuk memperkuat imun daripada rakyat Tuhan Yesus, memberikan kekebalan tubuh bagi mereka. Tapi di luar semuanya, biarlah kami sebagai umat Tuhan, anak Tuhan yang ada, memiliki damai yang daripada Engkau Tuhan. Karena kekuatan yang sesungguhnya datangnya dari dalam hati kami ketika Engkau memerintah dalam hidup kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan anak-Mu yang ada di JSS yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Li. Amin Tuhan, berkati mereka dalam setiap rumah tangga, keluarga yang mereka jalankan Tuhan. Berkati mereka dalam usaha pekerjaan, berkati mereka Tuhan dalam sekolah studi, dalam segala rencana kerinduan mereka Tuhan. Biarlah berkat yang baik yang Kau janjikan dalam firman-Mu, damai sejahtera sukacita-Mu senantiasa menyertai umat-Mu yang ada di JSS, yang sedang sakit Kau sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, terikat terbelenggu Kau lepaskan Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Kristus memerintah dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan biarlah kami Tuhan melihat kami memiliki ketenangan, ketentraman yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta semuanya ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.